Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, pada pagi hari yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat dan kesehatan hari ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Devin Septian ingin menyampaikan isi pembicaraan saya mengenai peran pemuda Indonesia di era digitalisasi. Kali ini adalah generasi muda yang hidup di era digital karena kita lahir pada abad dimana semua sistem kehidupan telah canggih, semua serba cepat, mudah, dan instan. Manusia telah melakukan teknologi dan semuanya serba terkoneksi. Tetapi sadarkah kita apakah yang sudah kita berikan untuk negeri ini? Apakah harus yang kita lakukan sebagai pemuda-pemuda Indonesia yang harus hidup era yang semakin canggih ini? Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno-Hatta melontarkan kalimat, "Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia." Tentulah salah satu aspek yang menentukan masa depan dan perkembangan suatu negara ialah generasi pemudanya. Di Indonesia sendiri, tingkatkan masyarakat yang paling banyak menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan internet ialah para remaja atau pemudanya. Hidup di era digital memang seru dan serba mudah. Karena kemudahan inilah kita harus bijak dalam menentukan setiap langkah. Tak dapat dipungkiri bahwa pemuda harus bisa menguasai perkembangan teknologi yang ada saat ini. Maka di sini pemuda berperan sebagai ujung tombak perubahan yang tidak lagi berjuang dengan cara bergerilya di dalam hutan dan melawan para penjajah. Hendaknya tetap mengorbankan perubahan menuju kemajuan yang lebih baik pada negeri ini dengan memanfaatkan sebaiknya jajahan teknologi yang semakin canggih. Banyak beberapa prestasi mahasiswa yang mampu mencapai tingkat internasional, bahkan mampu mengalahkan beberapa negara yang tergolong negara maju lainnya. Tentu sudah tidak diragukan lagi jika pemuda Indonesia merupakan salah satu karunia yang terbesar yang dimiliki negara ini dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada di kita sebagai pemuda dan pemudi. Indonesia memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibanding generasi sebelumnya. Namun sayangnya generasi milenial cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial. Mereka cenderung lebih fokus kepada pola hidup kebebasan dan hedonisme. Mereka cenderung menginginkan hal yang instan dan tidak menghargai proses di era ini. Segala sesuatu bergerak dengan cepat, dunia menjadi tanpa batas. Informasi dapat diperoleh di mana saja dari siapa saja. Generasi masa kini harus berusaha mampu bijak menjadi terutama dalam penggunaan media sosial. Media sosial ini mirip dengan politik, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa berguna dan bertambah pintar apabila menggunakan media sosial. Tapi kita juga bisa menjadi penyebar hoax dan menjadi bodoh apabila kita menggunakan media sosial dengan tidak benar. Kita semua tahu bahwa kita sekarang berada di era modern, era di mana perkembangan teknologi semakin pesat. Oleh karena itu, bila kita tidak bijaksana dalam menggunakan teknologi, bisa berakibat fatal, seperti berita-berita yang ada terdengar seperti adanya kasus penggunaan oleh anak umur 16 tahun di Palembang yang dilatar belakangi oleh video porno yang berasal dari handphonenya, adanya penipuan lewat internet, modus undian
berhadiah operator telekomunikasi yang baru-baru ini dijatuhkan oleh Undang-Undang ITE. Kasus penculikan putri berinisial NDI Banda Aceh yang mengawali perkenalan antar korban dengan pelaku melalui Facebook. Beberapa hari sebelum terjadi penculikan, cyberbullying, dan lain-lain sebagainya. Ini semua tidak bisa kita biarkan. Saatnya kita sebagai pemuda memiliki peran penting untuk mengubah dan membenahi negeri ini menjadi negeri yang baik, negeri yang maju, negeri yang bisa kuat dengan negara maju lainnya seperti Jerman, Inggris, dan lain-lain sebagainya. Kita mungkin tidak merasa, namun dengan tidak sadar kita sedang terjajah, tidak dengan pedang, tidak dengan senjata, tidak dengan apapun yang mematikan, namun kita terjajah dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Kemudian kita merasa terbudak dengan teknologi tersebut. Wahai pemuda, mari kita benahi negeri ini dari hal-hal sederhana yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Ada dua cara kita bisa membangun negeri ini. Pertama, kita memahami dan menggunakan teknologi dengan benar. Kita tidak boleh takut dengan teknologi, tetapi kita harus menaklukkan teknologi. Artinya kita harus selalu berusaha memahami dan mempelajari teknologi, terutama dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Contohnya handphone. Handphone yang kita miliki, pastikan handphone yang kita miliki pasti handphone itu tidak membuat kita malas. Mengapa? Karena maraknya handphone yang dimiliki oleh pemuda, khususnya pelajar, membuat malas dan lalai karena tidak bijak menggunakannya. Sibuk dengan SMS, sibuk dengan telepon, sibuk dengan line, sibuk dengan browsing sampai larut malam. Sedangkan tugas penggunaan sebagai belajar diraukan demi kasihkan dalam handphone betul. Yang kedua, teknologi dapat diibaratkan sebagai sebuah pisau bila pisau tersebut digunakan oleh orang yang jahat akan berakibat fatal. Namun sebaliknya, bila pisau tersebut digunakan oleh orang yang bertanggung jawab, akan banyak manfaat yang akan dirasakan. Begitu pula dengan teknologi. Teknologi salah bisa menjadi media penebar seperti membagikan informasi yang penting dan bermanfaat, mendapatkan pengetahuan baru. Menggunakan platform yang baik, misalnya dalam situs web kita bisa .com untuk bernarasi, dan hal-hal positif dari teknologi itulah yang bisa menjadi satu perjuangan para generasi muda. Maka dari itu kita harus memahami, belajar, menguasai teknologi agar dapat berjuang melawan dan dampak negatif media di era modern ini dengan kemudahan informasi yang kita sebar ke dalamnya. Sebagai generasi penerus bangsa serta agen perubahan, pemuda memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan dan berpartisipasi untuk menyelesaikan tantangan persoalan dalam bidang sosial dan lingkungan, khususnya di era digital saat ini. Tantangan utama generasi muda dalam perkembangan digital adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Selain itu, pemuda berperan penting sebagai subjek pembangunan dan menjadi agen perubahan untuk lingkungannya melalui partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, cara untuk menghadapi tantangan pada generasi muda yaitu membangun kepedulian sosial sejak dini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara padatan penduduknya. Pemuda di Indonesia yang banyak jumlahnya tentu saja juga memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia yang sedang menata diri untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Jika pemuda Indonesia yang banyak ini dapat diberdayakan dengan maksimal, tentu saja itu dapat menjadi mata tombak Indonesia untuk menuju bangsa yang lebih maju, ditambah dengan adanya kecanggihan teknologi yang sudah menjadi konsumsi harian pemuda Indonesia kini. Rasanya jarang temukan pemuda Indonesia yang tidak dapat mengoperasikan sebuah perangkat pintar. Maka dari itu, rasanya sudah tidak perlu ditanyakan apa saja yang dapat dikontribusikan dari pemuda Indonesia untuk bangsa ini. Ini adalah beberapa hal yang mungkin dilakukan pemuda Indonesia untuk bangsa ini di era digital seperti sekarang. 1. Menjadi pelopor mobilisasi massa yang bertujuan untuk kebaikan bangsa. Mobilisasi massa bukan hanya melulu tentang demo. Mobilisasi massa yang lain yang dapat dilakukan contohnya menjadi pelopor gerakan menjaga kelestarian lingkungan. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Namun kini banyak hutan, pantai, pegunungan, laut Indonesia yang sudah mulai rusak karena pengeksploitasian yang berlebihan demi mencapai kekayaan materi semata, tanpa memikirkan dampak panjangnya yang berpengaruh pada kelestarian alam Indonesia. Publikasi pergerakan massa tersebut kini dapat menggunakan aplikasi canggih yang telah ada. Kita dapat menarik simpati massa menggunakan berbagai aplikasi tersebut. Yang kedua, membantu sesama menggunakan perangkat digital. Kita sudah dapat melihat contohnya seperti ketika salah satu gadis di Jogja yang tidak dapat membiayai pendidikannya di salah satu universitas ternama di negara ini. Banyak para simpatisan yang kemudian membuat sebuah kegiatan charity di internet untuk membantu meningkatkan beban gadis belia tersebut, dan pun kini tersebut dapat kuliah menggunakan biaya dari para donatur yang membantunya. 3. Sebagai pengembang era digital, kreatifan daripada pemuda dapat disalurkan untuk menciptakan aplikasi dan perangkat dapat meringankan pekerjaan orang. Menggunakan aplikasi yang mudah diakses dan dioperasikan baik bagi anak mudanya sendiri ataupun berbagai golongan yang mungkin menggunakannya. Contohnya saja seperti yang kita ketahui, salah satu aplikasi ojek digital, permainan maupun aplikasi pembelajaran yang diciptakan oleh anak bangsa. 4. Penyebar informasi bermanfaat. Saya rasa untuk masalah ini tak perlu dipertanyakan. Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu ketika ditemukan sebuah kotak mencurigakan di daerah Ring Road Utara Yogyakarta. Ternyata kotak tersebut adalah seperangkat bom rakitan. Adanya warga sekitar Yogyakarta pasti mendapati berita agar sekiranya tidak melewati daerah tersebut untuk beberapa saat hingga sudah dinyatakan aman oleh gegana atau pihak yang berwenang. Sebagai generasi muda Indonesia di era digital saja,
tentu saja kita dapat berperan penting bagi bangsa ini. Kita adalah generasi yang memiliki andil besar untuk Indonesia yang lebih maju di masa depan. Untuk itu, kita patut memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang berkembang dan menjadikan diri sekreatif mungkin untuk menggunakan segala fasilitas yang dimiliki untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat, tak hanya bagi diri sendiri namun juga untuk masyarakat sekitar atau bahkan bangsa Indonesia. Teman-teman yang terkasih dan tersayang, demikian yang dapat saya sampaikan kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi pengguna teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga informasi-informasi yang bermanfaat dapat kita sampaikan dan informasi-informasi yang negatif dapat kita hilangkan. Serta kita sebagai pemuda antusiaslah, jangan malas, giatlah, jangan lambat, serta berperanlah, jangan segan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.